Halo, welcome back to Miss Diaz at the channel with me, Miss Diaz. Kembali lagi di podcastnya Miss Diaz, Titip, Tiba-Tiba Podcast. Hari ini episode kesekian, kalian lihat dulu, sebelumnya ini episode keberapa. Pokoknya ini episode udah banyak, dan makasih juga buat para pendengar yang mau dengerin Miss Diaz, ngoceh sama temen atau sendiri, makasih banget. Dan episode hari ini Miss Diaz ada temen buat ngobrol di seberang sana ada siapa? Halo. Hai, halo. Ya, silakan diperkenalkan dirinya, Kak. Oh iya, perkenalkan aku Maya. Panggil saja Maya, ya. Sebut saja Maya. Sebut saja Maya. Ini bukan nama alias kan? Bukan. Nama asli. Nama asli. Bisa dicek kebenarannya ini ada manusianya apa enggak? Oh, bisa dicek di Instagramnya @maya_grivina. Oke, kalau mau ngecek ya, silakan ini manusia yang benar atau enggak saya ajak ngobrol. Siapa tahu Maya kan gitu. Iya. Oke, jadi Maya hari ini bakalan nemenin Miss Diaz buat menjawab satu persatu pertanyaan dari followers Miss Diaz. Yang pertanyaannya ini bukan konten 18 plus kali ini, jadi slow aja pertanyaannya di sekitar anak muda dan ya pertanyaan seluruh anak muda yang mengalaminya sih kayaknya. Oke, kita langsung aja episode ini topiknya adalah jomblo. Sepertinya semua orang pernah merasakan jomblo gitu. Oke, kita definisikan dulu deh. Jomblo itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pasangan. Dalam hal ini kategorinya masih pacaran-pacaran gitu ya, bukan pasangan hidup atau apa gitu, bukan. Jadi masih pacaran ala anak muda. Oke. Jadi pertanyaannya yang diajukan seperti ini, Maya. Ya. Jadi Kak, aku jomblo, sedih nggak sih gitu? Anak SD aja udah ayah bunda gitu. Aku masih jomblo, sedih banget ya, menyedihkan banget ya hidupku gitu. Menurut Maya gimana sih sama ekspresi atau pertanyaan dari followers Miss Diaz yang ini? Apakah menjadi jomblo itu menyedihkan, semenyedihkan itu? Kalau aku sih sebenarnya enggak ya, gitu kan. Jomblo itu kan cuma permasalahan kita belum punya pasangan, belum punya pacar, nggak kayak orang-orang lain gitu kan. Tapi sebenarnya kan hidup itu kan bukan juga tentang pacaran aja gitu kan. Apalagi kalau misalkan untuk anak-anak yang usianya tuh masih baru-baru mungkin SMA atau baru tamat SMA gitu atau baru-baru kuliah kayak gitu kan. Sebenarnya kalau nggak punya pacar sih wajar-wajar aja, meskipun ada juga anak SD itu yang udah pacaran gitu. Tapi kan sebenarnya itu kan rasa suka aja gitu. Kalau menganggap ketika tidak punya pacar itu menyedihkan gitu, sebenarnya harusnya sih enggak gitu kan. Jadi soalnya kan kita masih bisa berkegiatan sama teman-teman. Yang ngeramein hidup kita bukan cuma pacar juga, tapi sebenarnya teman tuh jauh lebih rame sih daripada pacar kayak gitu. Tapi kak, aku sering dibully gara-gara aku jomblo gitu. Apa aku jelek ya sampai aku nggak punya pasangan kayak temen aku. Jadi jomblo lama pasti nggak ada yang suka orang kayak aku ya gitu. Jadi mereka ngerasa itu juga gitu, insecure karena dirinya jomblo. Itu gimana ya? Insekuritas yang muncul itu. Ini buat siapa ceritanya? Buat cewek apa buat cowok? Mostly ini cewek. Cowok sih cuek aja. Iya, kalau cowok sih rata-rata cuek aja ya, masih jomblo gitu. Tapi kalau cewek tuh mostly. Tapi kalau cowok tuh sih rata-rata biasanya kalau masih jomblo tuh pasti stalkingin Instagram cewek kayak gitu. Tapi mereka nggak terlalu ambil pusing dengan status itu gitu kan. Kalau cewek ini kayak apa ya? Jadi mereka sering kalau lewat cermin itu mereka pasti ngaca. Sejelek itukah saya? Kenapa saya masih sendiri gitu? Sebenarnya bukan jelek sih ya. Mungkin lebih pada belum ketemu sama orang yang ini gitulah, orang yang lebih mungkin orang belum yang lebih pas gitu, mungkin belum ketemu kayak gitu. Ya gitu sih kayaknya kalau misalnya soal
jomblo mungkin karena, tapi sebenarnya bukan karena jelek gitu. Jadi kalau menurutku nih ya, eh, ketika kita merasa tidak pede gitu kan, itu justru malah kita jadi malah semakin akan susah untuk mendapatkan seorang pasangan kayak gitu. Jadi sih seharusnya kalau misalkan memang belum punya pacar, yang dibangun tuh bukan malah justru nggak pedenya, tapi justru pedenya yang dibangun. Terus kemudian harus benar-benar bisa memperlihatkan bahwa, khusus perempuan ya biasanya, perempuan kita memperlihatkan bahwa kita itu memiliki sesuatu hal yang sebenarnya bisa untuk dicintai oleh orang lain gitu. Justru hal-hal yang kayak gitu yang harus dibangun gitu. Misalnya kayak lebih pede, kemudian kita lebih mengasah diri untuk menjadi perempuan yang pantas gitu untuk dicintai kayak gitu. Mungkin itu sih yang harusnya dibangun. Jadi lebih jadi buat jomblo yang merasa sedih di luar sana, mungkin kau bisa mulai dari menjadi lebih percaya diri atas dirimu sendiri gitu ya. Jadi untuk menjadi percaya diri, haruskah saya mempermak diri saya menjadi lebih cantik, lebih apa dari diri saya hari ini gitu? Gimana menurut sebenarnya mempermak diri kan bukan hanya dari tampilan. Kalau dari tampilan kan ya oke lah, tampilan boleh gitu, karena orang-orang juga kadang lihat tampilan yang minimal rapi gitu kan, nggak harus bermake up tebel kok, santai aja gitu kan. Yang penting rapi. Kemudian yang kedua tuh yang paling penting itu sebenarnya attitude. Gimana caranya kita berperilaku yang baik, kemudian santun, kemudian seperti laki-laki tuh sukanya perempuan seperti apa sih kayak gitu. Misalkan ya selain cantik kan juga pengen perempuan yang pintar, pengen perempuan yang humble, pengen perempuan yang strong kayak gitu kan, yang kuat kayak gitu, yang nggak lemah, yang nggak cengeng kayak gitu, yang mandiri kayak gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi ya selain cantik sih, attitude yang paling penting juga untuk dibangun gitu. Should we be others gitu? Kayak misalnya dibilang tadi beberapa kriteria seorang perempuan yang kira-kira akan disukai laki-laki gitu. Kok 50% dari yang yang Maya bilang tadi itu nggak ada di aku gitu misalnya. Terus aku cari di mana gitu. Aku tuh yang 50% aja dari yang disebutin tuh, 50%-nya aku tidak memenuhi kriteria gitu. Pantas aja aku jomblo ya gitu. Gimana dong? Sebenarnya kan kalau untuk anak-anak di usia belia remaja gitu ya, remaja itu kan sebenarnya masih masa transisi ya. Jadi masa untuk mencari jati diri juga. Jadi sebenarnya karena itu memang masanya, ya harusnya masa itu digunakan sebaik-baiknya untuk mencari jati diri dengan cara berada di lingkungan yang positif gitu, berada di lingkungan yang berkegiatan positif, berada di lingkungan yang memiliki pola pikir positif gitu. Nanti lama-lama juga pasti bakal terbentuk kok jati diri itu ya. Di masa transisi ini memang pasti susah sih ya, karena kan namanya remaja gitu kan. Masih labil gitu ya. Ya aku juga ya, meskipun umurku nggak tua-tua banget gitu, tapi aku pernah lah melalui masa-masa itu gitu kan. Kakak pernah jomblo Kak? Jomblo pernah. Dan merasa jelek atau seperti yang nanya pertanyaan itu pernah? Merasa insecure karena kok nggak laku-laku atau merasa jelek sih enggak ya. Lebih pada sepertinya Kak Maya ini cantik banget ya. Coba dikepoin langsung Instagramnya ya guys. Nanti kalau ngeliat Instagramku banyak nyanyi-nyanyi. Oke, lanjut. Kalau merasa jelek sih enggak ya. Tapi kalau nggak pede itu pernah juga. Karena kan memang banyak cewek-cewek yang lebih cantik daripada aku gitu kan. Aku contohnya. Oke, makasih. Enggak, kita kembaran Miss Dias. Oh iya. Mas Dias jangan lupakan bahwa aku mirip-mirip 11-12. Tapi tapi yang membuat aku tidak pede kala itu ya mungkin salah satunya udah penampilan. Tapi pada akhirnya aku bertemu dengan beberapa kelompok
beberapa kelompok teman gitu ya, beberapa kelompok teman itu yang mereka itu membawa aura positif gitu kan. Kemudian mereka ngajarin aku mengenai bagaimana pola pikir kita dalam hidup, bahwa bagaimana apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan terbentuk kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita terus memikirkan bahwa aku jelek, aku nggak bakal pernah dapat pasangan ya kayak gitu, kita nggak bakal pernah dapat pasangan bener gitu kan. Karena semesta ini kalau balik lagi gini. Kalau semesta ini sebenarnya mendengar apa yang kita harapkan gitu. Jadi kalau misalnya kita berharap, kita tuh ini kok bisa kok tidak hanya cantik, tapi kita bisa dicintai dengan bagaimana attitude kita kayak gitu. Itu sih yang akhirnya pada saat itu aku bangun gitu. Makanya pada akhirnya sekarang aku ada pada fase dimana aku bisa nggak sih, belum juga sih, masih mencoba lah untuk menerima diri kayak gitu. Jadi Mas Takung gitu ya, Mas Takung. Iya, bukan, beda. Tapi kalau menurutku benar sih kalau kata pepatah bilang kamu harus mencintai dirimu sendiri sebelum kamu dicintai orang lain. Yeah. Self love nih ya, jadi ya mencintai diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Jadi buat para jomblo di sana jangan terlalu insecure gitu ya. Pede aja atas apa yang kamu punya sambil kamu nyari-nyari sisi positifmu yang lain gitu ya. Gaul sama orang yang vibrasinya positif biar kamu nggak sedih-sedih banget jadi jomblo zaman now. Ya dikala-kalain sama anak SD gitu, jangan merasa kalah deh. Kau masih menang kok, ada kok menangnya, sisi menangnya gitu ya. Jadi betul. Baca-baca buku gitu, buku-buku motivasi gitu loh. Jangan baca buku apa ya. Buku apa yang sekarang sering dibaca anak? Cerita-cerita galau gitu. Oh, cerita-cerita galau. Yang malah itu ngaruh loh. Bikin kamu depres gitu. Benar. Jadi atau kalau misalnya dia ada kemungkinan nih ya, pertanyaan ini muncul dari seseorang yang ada di sebuah geng di mana teman-teman segengnya itu semuanya udah punya pacar. Apakah dia harus keluar dari geng itu? Ya enggak sih harusnya. Kalau misalkan ini aku soalnya bukan tipe orang yang suka ngegeng ya dari dulu ya. Dia punya lah lingkaran teman dekat gitu. Dan lingkaran teman dekat itu semuanya udah punya pacar. Dia sendiri, dia merasa sedih gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya pola pikir kita aja sebenarnya harus dibangun, bukan justru kita malah pergi dari sana gitu kan. Mungkin kita bisa belajar dari temen yang udah punya pacar itu, kenapa dia bisa punya pacar gitu. Terus kita bisa belajar dari pengalaman teman-temannya itu. Jadi kan teman-teman ini kan pasti punya pengalaman cinta masing-masing kan. Ya kita mungkin kalau selama menjadi jomblo mungkin kita bisa mempelajari gitu kan, mempelajari teman ini percintaannya begini, kendalanya begini ya. Siapa tahu tuh bisa menjadi modal untuk sebelum pacaran juga kan gitu. Deep research gitu kayak penelitian gitu deh. Iya, terus kalau misalkan gitu ya kalau bisa sih kalau aku sih saranin jangan juga cuman main-main sama teman-teman satu geng itu aja. Jadi kan kayak pola pikirnya segitu-segitu aja. Jadi kalau bisa di masa pencarian jati diri ini gitu, kita harus bertemu dengan semakin banyak orang. Jadi semakin banyak yang bisa kita pelajari dari orang gitu sih. Iya, setuju. Jadi memperluas lingkaran gitu ya. Siapa tahu di lingkaran yang lebih luas itu kau menemukan someone gitu ya. Dan melepas bisa jadi status jomblomu itu. Jadi kamu nggak sedih lagi gitu. Tapi pastinya setelah dengar obrolan kita tentang pertanyaan si followers tadi, sepertinya dia sekarang udah nggak sedih-sedih, nggak terlalu sedih lah ya jadi jomblo, karena seperti yang di awal banget disebutin bahwa ya jomblo itu ya nggak menyedihkan gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ketika kamu jomblo alias sendiri gitu kan. Ya menemukan hal-hal positif dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup, Maya ada pesan buat jomblo yang sedih tadi mungkin? Kalau menurutku life must go on bro sis ya. Jadi jalanin aja, cari jati diri kita, lakukan hal-hal yang positif, kemudian persiapkan diri menjadi lebih baik untuk dapat seseorang yang lebih baik. Karena kalau ada pepatah bilang jodoh itu cerminan diri kita. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan jodoh yang baik itu kita juga harus menjadi orang yang baik dulu gitu. Aduh, sangat meneduhkan sekali. Jodoh adalah cerminan dari diri kita. Oh, berarti suami Miss Dias hari ini adalah cerminan dari Miss Dias ya. Miss Dias serunya ada.
Makasih telah menyadarkan saya hari ini. Tiba-tiba saya jadi mikir. Tiba-tiba Miss Dias jadi mikir loh. Ya viewers, emang kalian aja mikir. Saya juga mikir nih dengerin Maya ngomong gitu. Beneran serius. Terus saya catat. Jodoh adalah cerminan dari diri kita. Oh my God. Oke, kata hari ini adalah jodoh adalah cerminan dari diri kita. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini buat support semua konten yang kita bagikan. Oke, see you.